Okay, time is yours. So, hello class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. And today's topic we will discuss about the narrative text. Before we going furthermore about the material, which is narrative text, I want to know you guys' condition after all. So, how are you guys? Are you the red one or the green one? Please type in the chat box. Are you the red one or the green one? Are you fine or not really? Okay, I think you will choose the red one, right? Okay, nice to hear that. Senang mendengar kalian semua sehat walafiat. Oke, sebelum itu marilah mungkin kita sama-sama ucapkan bismillah kali ya. So, oke, langsung masuk saja mungkin kita ke materi naratif teks yang akan kita bahas atau bawa pada kelas hari ini. Oke, I want to ask you guys, have you ever heard about narrative text? If yes, maybe you can raise your hand. Kalau tidak ya tidak usah. Oke, bagaimana? Apakah ada yang pernah dengar tentang naratif teks? Kalau iya, boleh teman-teman raise hand. Kalau tidak ya tidak perlu. Seems like you guys never heard about narrative text, right? Oh, Dayat. Yeah, so that was Yeah. interesting. Sir, I think I studied narrative text when I was still a student, and then I studied that in my third semester. But I'm still kind of I still kind of forget what narrative text is. Can you please explain for so I can get more explanation? The last time I studied when I was still in my third semester of my uh, the last time I joined the class in my third semester, that was years ago. Thank you, sir. Can you please explain? Okay, I will explain it later, but before I explain about the narrative text, maybe you can give us about what you know about the narrative text. Cuma sedikit penjelasan saja apa yang kamu ingat tentang narrative text. Saya persilakan.
Oke, jadi menyambut tadi apa yang dibilang sama Dayat ya mengenai naratif teks, dan mungkin teman-teman juga tidak pernah dengar, cuma Dayat aja yang pernah dengar mengenai naratif teks. Jadi saya jelasin sedikit aja atau ya beberapa aja. Naratif teks itu apa sih? Yang pertama dari expert dulu. So by A.S. Hornby in Oxford Advanced Learners Dictionary defines narrative is a description of events, especially in a novel or story. The act or process of telling a story. And the second one is by John Langan, says that narration is a writer tells the story of something that happened, yang sudah terjadi. Through narrative, we make statement clear by relating in detail something that has happened to us. So, narrative text is characterized by its purpose to provide amusement and entertainment and explore real or diverse experiences, and narrative often involves events that pose challenge, leading to a crisis or a turning point, and eventually reach a resolution. Jadi, yang saya bisa simpulkan mengenai naratif teks ini adalah, jadi naratif teks menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang sudah dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Tujuan naratif teks sebenarnya itu adalah untuk mengentertain, amuse dengan cerita yang menarik dari naratif teks itu sendiri. Oke. Maybe you guys sedikit bingung mengenai naratif teks, saya silakan untuk bertanya. Mungkin saya persilakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand tentang definisi dari naratif teks ini sendiri. Oke, kayaknya tidak ada ya. Jadi saya bisa lanjut. I think I have a question, sir. So, Oke. my question about narrative, what about like folklore or traditional story in the past? Are those counted as narrative text? Like dongeng, folklore, cerita rakyat, are those counted as narrative text? Oke. Jadi cerita-cerita masyarakat kayak Malin Kundang ataupun dongeng-dongeng yang terjadi di masa lalu itu merupakan bagian dari naratif teks itu sendiri. Karena ya berdasarkan definisinya juga, itu cerita yang terjadi di masa lalu imajinatif ataupun yang cerita nyata tapi sudah dimodifikasi dengan tujuan untuk mengentertain dengan cerita yang menarik dari naratif teks itu sendiri. Jadi jawabannya yes, it is part of narrative text. I think maybe bagaimana, Dayat? Is it enough the answer for you? Yes, sir. I think it is enough, but I still want more explanation. Thank you, sir. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman anak kelas 8 SMP ini? Oke. Maybe we can go to the next part, is about characteristic of narrative text. Ntar ada permasalahan sedikit. Oke. Jadi karakteristik of narrative text itu sebenarnya banyak banget, tapi yang saya simpulkan atau yang saya tulis di PowerPoint kali ini cuma 3 yang secara general saja. Yang pertama itu adalah it tells us about a story or event or events. Ya, seperti yang tadi definisinya, peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. Selanjutnya, the events are usually arranged in chronological order. That is, in the order in which they occurred in time. Yang terakhir, the narrator has a purpose in mind in telling the story. Jadi memiliki makna atau pesan yang narator ingin sampaikan di naratif teks itu.
Nah, selanjutnya kita masuk ke generic structure atau struktur general dari naratif teks yang menyusun naratif teks. Yang pertama itu adalah orientation atau exposition, yang kedua itu complication, yang ketiga itu sequence of events atau klimaks, yang terakhir itu adalah resolution. Nah, jadi saya ingin teman-teman dari kelas ini, karena ada berapa, 1, 2, 3, 4, karena kita ada 5 dan 4 siswa, jadi saya mau teman-teman mencari definisi dari generic structure narrative text. Yang pertama itu orientation, complication, sequence of event, dan resolution. Jadi mulai dari yang pertama aja kali ya. Orientation itu boleh Amanda cari, dan complication itu Fuad yang cari. Sequence of event, klimaks itu Said yang cari, dan resolution itu Dayat yang cari. Jadi saya berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk teman-teman mencari definisi dari yang sudah saya berikan tadi. Dan setelah itu kita sama-sama diskusi atau bahas mengenai definisi dari generic structure. Oke? Oke, time is yours. Saya berikan waktu 5 menit buat teman-teman cari definisi dari yang sudah saya kasih tadi. Orientation, complication, sequence of events, resolution. Two minutes remaining, guys.
Please work fast. Lebih cepat lagi ya, teman-teman. Okay, I think time is up. And where are you, Dayat? So, have you guys find the definition of the generic structure that I have asked for you? Yes, Sir. Okay, maybe we go first to Amanda, orientation. Can you read your definition, Amanda? Yes, sir. So orientation is considered as the beginning of the introduction of the text. It introduces the readers about the characters, the time, the place, and the direction of the story. Okay, that's a good answer. Nanti saya akan tambahan sedikit di bagian terakhir. Mungkin kita bisa langsung saja ke Fuad. Mungkin Fuad bisa membacakan jawabannya. I'm sorry, Fuad. I cannot hear your voice. I don't know why. Sorry, sir. I will repeat it. So, complication refers to a plot, element, or series of events that introduce conflict, tension, or obstacle for the main character or characters. Okay, so complication is about conflict, right? Maybe we can go to the Saida climax. Can you read your answer? Okay, sir. So the sequence of events, climax in narrative text shows the interaction in which the characters in the story reach to the complication. Now, this is the turning point of the story where the main characters face the central conflict and a decision or action is taken that will determine the outcome of the story. Oke, jadi klimaks ini kurang lebih berbicara tentang penyelesaian akhir ya dari complication. Dan yang terakhir, maybe Dayat, you can give your definition
Oh, of resolution. okay, so thank you, sir, for the opportunity. I think it's not the definition, but what I understand and what I have read from the resolution or falling action. I think resolution is sometimes at the end of the story, so it can conclude and it can make a summary of the story, and it can also be like solving problem or the solution of the story. Sometimes it can be like happy ending or sad ending. So that would be like the closing of the story. And I can also see from this structure that resolution is always is the last part of this generic structure. So it can be the conclusion or the closing of the story. That's my answer, Sir Adrian. Thank you. Oke, jadi resolution berbicara tentang ending ya. Jadi sebenarnya yang teman-teman sudah berikan, apa yang teman-teman tahu, definisi dari tiap-tiap structure itu sudah sangat baik. Sudah, ya begitulah artinya. Tapi mungkin saya tambahan sedikit lagi ya, perjelas. Jadi kalau orientasi itu berbicara tentang bagian pembuka dari sebuah teks cerita, khususnya di teks naratif. Nah, di orientasi ini biasanya berbicara tentang karakter, mengenalkan tokoh, mengenalkan latar, entah tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial yang terjadi di cerita. Selanjutnya itu adalah complication. Di bagian ini itu adalah permasalahan mulai terjadi dari sebuah cerita. Dan ya, sama seperti yang Fuad tadi bilang, di sini adalah mulainya konflik dari sebuah cerita. Selanjutnya itu adalah sequence of events atau klimaks. Itu adalah bagaimana reaksi dari si karakter terhadap permasalahan yang ada di complication dan bagaimana dia menyelesaikan langkah akhir dari complication itu sendiri. Dan resolution sama seperti apa yang Dayat bilang, itu berbicara tentang penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks, yaitu bisa dia happy ending, sad ending, ataupun cliffhanger. Jadi mungkin itu berbicara soal generic structure. Kita bisa next ke materi berikutnya, yaitu types of narrative text. Sebenarnya lagi-lagi saya bilang sangat banyak mengenai tipe-tipe dari naratif teks itu sendiri. Tapi yang paling generik atau paling general yang pertama itu adalah humor, yaitu cerita yang jenaka yang bikin teman-teman itu ketawa ketika membaca teks naratif ini. Yang kedua itu adalah romance, ya pastinya tentang relationship, berbicara tentang cinta-cintaan dan sebagainya. Dan fantasi itu cerita tentang yang beyond the imagination. Dan horror itu adalah cerita yang bikin teman-teman takut atau scary ketika membaca teks ini. Dan yang terakhir itu adalah science fiction. Itu adalah tipikal cerita yang mirip-mirip fantasi tapi fantasinya lebih ke science, kayak UFO, alien, dan sebagainya. Nah, ini adalah tipe-tipe naratif teks yang paling general, paling generik, atau yang paling umum yang sering dipakai oleh orang-orang ketika membuat naratif teks. Nah, selanjutnya kita masuk ke language features of narrative text. Yang pertama itu adalah noun atau kata kerja, kata benda maksudnya. Kata benda, jadi noun ini biasa digunakan untuk mendeskripsikan sebuah karakter, suatu tempat ataupun suatu situasi. Pastinya menggunakan kata benda. Dan selanjutnya adalah individual participant. Individual participant itu adalah the subject who takes part in this situation or the story of specific subject. Jadi subjek yang lebih spesifik, seperti kalau seumpama di cerita Maling Kundang ya spesifik subjeknya atau individual partisipannya ya Maling Kundang itu sendiri. Selanjutnya itu adalah past tense. Pastinya seperti yang kita tahu, naratif teks itu berbicara tentang events atau peristiwa yang sudah terjadi in the past. So, the language feature that used in the narrative text is definitely past tense atau kalimat lampau. Kalimat yang menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Mungkin teman-teman sudah pelajari ini past tense, dan
sentence-sentence lainnya itu di kelas sebelumnya, tapi mungkin saya jelasin sedikit aja mengenai past tense. Jadi kalau past tense itu kurang lebih suatu sentences yang digunakan atau aturan yang digunakan ketika menjabarkan suatu hal yang sudah terjadi di masa lalu. Contoh, dan biasanya nih past tense itu menggunakan verb to, dan kalau menjabarkan suatu hal dia pakai was dan were. Kalau I dia pakai was, kalau you pakai were, they were. Contohnya ketika saya sudah makan kemarin. Nah, dalam bahasa Inggrisnya I ate the food yesterday. Nah, itu adalah penggunaan past tense karena dia yesterday dan dia menggunakan verb to. Selanjutnya itu ada conjunction. Conjunction itu apa? Conjunction itu adalah kata imbuhan atau kata tambah. Contoh penggunaannya ya simple and, or, atau after, before, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu adalah action verb. Action verb itu adalah kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini adalah jenis kata kerja yang menjelaskan tindakan yang dilakukan subjek kalimat. Kata kerja tindakan dapat merujuk pada tindakan fisik dan mental. Contohnya, sentences he played football in high school. Play di sini adalah termasuk action verb karena dia termasuk kata kerja dan sudah dilakukan action. Played di sini termasuk action verb. Dan saying verb yang terakhir itu adalah kata ungkapan, tapi ditulis. Kata dialog atau ucapan tapi ditulis. Contohnya adalah ketika yang paling menjadi ciri-ciri atau khas utama dari saying verb itu adalah adanya tanda kutipan sebelum dan sesudah teks. Jadi saying verb ini contohnya itu seperti ketika Malin Kundang, dalam cerita Malin Kundang, ketika dia baru bertemu atau melihat ibunya. And then Malin Kundang walk or arrive to the island where he belong. He saw an old and ugly woman from far behind, and then he said, the woman is definitely not my mother. Nah, the woman is definitely not my mother itu adalah contoh dari saying verb. Okay, do you guys have understand about the material? Atau mungkin ada ingin bertanya mengenai materi-materi yang sudah saya jelasin tadi di language feature, tipe, dan sebagainya? Mungkin kalau tidak ada, mungkin kita bisa mulai mengasah kembali ingatan-ingatan kita mengenai teori-teori yang sudah saya jelasin tadi. Nah, sebelumnya saya jelasin juga, jadi karena ini baru pertemuan pertama kita di naratif teks, di topik naratif teks ini, jadi saya jelasin mengenai teorinya dulu. Mungkin di next pertemuan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menganalisis naratif teks dan membuat naratif teks itu sendiri. Jadi, ya, kita mengingat kembali lah teori-teori yang sudah saya jelasin tadi melalui kuis-kuis yang ada. Gampang aja kok kuisnya. Jadi, teman-teman bisa, loading. Oke. Jadi teman-teman bisa follow the instruction. Pertama itu copy link ini, join myquiz.com, dan enter the code 4999 and 63. Okay, seems like Manda is the first one to join this
is quiz. Okay, we'll wait for the others. Okay, Rara is already joined the, already joined the quiz. And we'll wait for Fuad. Okay, seems like everyone have joined the quiz, right? Maybe I can start the quiz and you guys prepare your short-term memory about what I just explained. Okay, maybe I can start. Okay, seems like Fuad is the number one that have so many good answer. Dan teman-teman yang lain jangan bersedih karena ini cuma baru teks permulaan. Dan saya lihat-lihat rata-rata juga teman-teman mendapatkan lebih banyak benar ya daripada salahnya. Lebih banyak benar daripada salahnya. Serta keluar, cu. Sir, lebih tinggi poinku dari Fuad. Nggak bisa Fuad juara satu. Sama, Ji.
Oke. Jadi teman-teman yang lain yang mendapatkan nilai yang kurang jangan bersedih karena ini baru tes awal aja. Jadi teman-teman bisa mungkin apa? Bisa kembali membaca ulang atau mencari-cari tentang naratif teks yang sudah saya jelaskan tadi. Banyak kok informasinya di Google dan di internet lainnya. Dan seperti yang saya jelasin sebelumnya, karena ini baru pertemuan pertama kita, jadi saya cuma menjelaskan mengenai teori dari naratif teks. Nah, untuk next-nya kita akan sama-sama menganalize naratif teks itu sendiri. Jadi adapun tugas teman-teman buat next week itu adalah mencari naratif teks, analyze the structure, dan analyze the language feature dari naratif teks yang sudah teman-teman dapatkan. Dan the deadline is Sunday, di sini harusnya Sunday, hari Minggu, jam 1 siang, submit it in Google Classroom. Oke, mungkin teman-teman belum join Google Classroom-nya. Jadi di sini saya sudah menyediakan Google Classroom, kodenya ada di sini. Bisa teman-teman join. Nah, di Google Classroom ini sendiri, saya sudah menyediakan beberapa hasil yang cocok. Jadi di Google Classroom ini sendiri saya sudah menyediakan materi-materi yang saya dapat, termasuk nanti saya masukin PPT saya tentang naratif teks buat teman-teman mencari info atau menambah sedikit wawasan atau kembali mengingat mengenai teori-teori dari naratif teks. Mengingat juga ada tugas teman-teman kan mengenai naratif teks. Jadi teman-teman bisa baca-baca lagi di sini. Ada 2 materi yang saya kasih di sini buat teman-teman baca. Semuanya free dan teman-teman tinggal baca aja. Selanjutnya itu di sini ada homework assignment buat teman-teman. Nah, tugasnya di sini teman-teman bisa kumpul di sini ya. Tugas yang ada di saya kasih tadi yaitu menganalize structure and language feature dan menemukan naratif teks. Jadi seperti yang di sini saya jelaskan, teman-teman harus cek terus mengenai pekerjaannya teman-teman sebelum di-submit. Dan teman-teman yang menyontek atau mengcopy paste jawaban dari teman-temannya akan mendapatkan nilai 0. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerjakan tugas ini dengan kemampuannya teman-teman sendiri tanpa menyontek punya teman-teman yang lain. Baiklah, mungkin itu akhir dari kelas saya pada pagi kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu mengenai naratif teks. Baiklah, jika tidak ada dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai naratif teks, bisa saya tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Dan jangan lupa buat baca-baca lagi mengenai naratif teks yang sudah saya kasih. Terima kasih, everyone. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Jadi ini bagaimana nih? Ser keluar, Cuk. Lupa aku stop. Astagfirullah.